Semoga nanti kita bisa menambah wawasan pengetahuan tentang apa itu akidah, apa itu fikih, ya. Juga mungkin sedikit tentang tasawuf karena ini terkait dengan rukun agama yang 3 ya, iman, Islam, ihsan. Untuk mempersingkat waktu mungkin silakan Habib Yus untuk dimulai. Terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Pak Adi serta Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Muhammad SAW, diutuslah Nabi dengan membawa paket lengkap sempurna. Tidak ada satupun hal yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang tidak sampai kepada umatnya. Jadi kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW qad addal amanah. Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan amanahnya. Wa ballaghar risalah. Nabi sudah menyampaikan risalahnya, mengemban amanahnya. Itu harus kita persaksikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sekaligus menciptakan manusia, merangkai manusia memiliki 3 dimensi. Ada yang namanya dimensi akal, ada yang namanya dimensi fisik, ada yang namanya dimensi ruh atau jiwa. Akal, fisik atau jisim, dan juga ruh, ini ketiganya saling berkesinambungan. Saya kasih contoh sederhana. Kita suka melihat ada orang yang fisiknya sehat, akalnya sakit. Atau yang akalnya sehat, fisiknya sakit. Atau akalnya sehat, fisiknya sehat, jiwanya sakit. Nah, sekarang bisa meraba sedikit-sedikit nih kita nih. Ada orang akalnya sehat, fisiknya sakit. Oh, akhirnya dia nggak bisa kemana-mana. Dia hanya bisa terbaring, terbujur kaku, nggak bisa kemana-mana, beda dengan yang fisiknya sehat. Ada orang yang fisiknya sehat, akalnya sakit. Dia bisa bergerak, tapi nggak sampai akalnya kepada apa-apa yang bisa memberikan dirinya maslahat. Ada yang kayak begitu kan. Kemudian ada yang akalnya sehat, pintar bicara, fisiknya juga sehat, kuat, bisa lari kemana-mana, bisa loncat, bisa salto, tapi jiwanya sakit. Akhirnya hidupnya menjadi tidak tenang. Agama kita, karena Allah Subhanahu wa taala mendesain kita demikian, ada namanya akal, ada namanya jisim, ada namanya ruh. Allah yang maha indah ini, Allah yang maha pengasih ini juga memberikan buku panduan. Tapi kan kita memang prinsipnya nggak boleh belajar dari buku, makanya Al-Quran nggak bisa dicetak di zaman Rasul, ya salah satunya hikmahnya itu. Supaya manusia itu mengerti agama ini dipelajari melalui guru, bukan melalui buku. Hakikatnya begitu. Buku itu hanya suplemen saja, bukan sesuatu yang primer. Yang primer adalah kita belajar dari guru, meskipun buku itu penting. Buktinya saya ngoleksi buku gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala yang sempurna ini mengutus Rasulullah SAW untuk menyampaikan 3 hal. 3 hal yang merupakan komponen ajaran agama. Atau bisa kita katakan 3 rukun agama. Bisa kita katakan 3 pondasi agama. Yang kalau satu saja diruntuhkan, maka agama ini tidak akan sempurna atau bahkan hilang sama sekali. Agama ini tidak sempurna atau bahkan hilang sama sekali. Tergantung dari tingkat keruntuhannya. Malaikat Jibril
alaihi salam mendatangi Rasul dalam keadaan menyamar menjadi seorang laki-laki. Duduk di depan Rasul dan bertanya, "Wahai Rasul, wahai Muhammad, sampaikan kepada saya apa itu yang dimaksud dengan iman, apa itu yang dimaksud dengan Islam, apa itu yang dimaksud dengan ihsan." Yang dimaksud dengan Islam adalah engkau bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Engkau mendirikan sholat, engkau mendirikan puasa, engkau membayar zakat dan haji apabila engkau mampu. Itu rukun Islam. Kemudian beritahu aku tentang iman. Iman itu 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi, iman kepada hari akhir, qada dan qadar. Kemudian beritahu aku soal ihsan. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, tidak sanggup, maka ketahuilah engkau cukup mengetahui bahwasanya Allah selalu melihatmu. Baik. Tadi kita bicara tentang akal, kita bicara tentang tubuh, kita bicara tentang jiwa. Dari 3 hal ini, kita bisa menyambungkan, mengorelasikan antara 3 komponen yang kita miliki sekarang ini, yaitu akal, fisik, dan juga jiwa. Kita akan punya semua itu kepada 3 rukun agama tadi. Akal ini kaitannya adalah dengan akidah. Akidah kan harus diyakini, betul. Tapi akal adalah sumber keyakinan yang hakiki. Akal bukan hati. Karena hati ini berbolak-balik sifatnya. Makanya ada orang masuk Kristen, murtad karena hati. Karena atas nama cinta dibutakan. Sampai Nabi mengatakan hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Cintamu yang berlebihan kepada sesuatu dapat membutakanmu dan menulikanmu, membuatmu tuli dari kisah sesuatu yang kamu cintai atau seorang yang kamu cintai. Seberapa buruknya kamu tidak peduli. Seberapa buruknya kamu lihat, seberapa buruknya kamu dengar, kamu tidak peduli. Itu cinta namanya. Sampai Nabi mengatakan seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan akidah di sini adalah kita menggali potensi yang ada di dalam diri kita melalui akal sehat untuk meyakini bahwasannya rukun iman yang 6 tadi adalah hakiki, adalah benar. Makanya di dalam matan akidah Jawharatut Tauhid dikatakan wa kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Orang-orang yang membebek di dalam masalah keyakinannya pasti punya kegoyahan, punya kegalauan di dalam masalah akidah. Di dalam akidahnya dia. Padahal definisi iman itu adalah at-tasdiqul jazim. Pembenaran, afirmasi yang mutlak tidak goyah. Itu aslul iman. Jadi pokoknya iman itu harus ada dulu. Nah, karena kita memang nanti fokusnya memang di sini pembahasannya adalah masalah akidah ya, kita agak sisihkan dulu ini. Jadi kalau Islam tadi korelasinya adalah dengan tubuh karena rukun Islam itu semua ya tubuh. Bersyahadat mengucapkan ya pakai lidah, sholat pakai tubuh, bayar zakat pakai tubuh, hasil daripada usaha tubuh. Kemudian puasa tubuh lagi, haji tubuh lagi. Nah itu korelasinya, akal yang sehat, akidahnya sehat, syariat yang sehat adalah merepresentasikan tubuh yang sehat dan akhlak yang sehat, adab dan etika kita kepada Allah merepresentasikan jiwa yang sehat. Nah, agama ini terkompos dari 3 hal tersebut. Sekarang kita bicara kembali soal akidah, hadirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita punya keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ada yang dinamakan aslul akidah, ada yang dinamakan far'ul akidah. Ada yang dinamakan pokok akidah, ada yang dinamakan cabang akidah. Nah, pokok akidah ini adalah kita meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pasti benar. Pasti benar.
Kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu wajib untuk kita kritik. Apa yang disampaikan Nabi itu belum tentu benar. Apa yang disampaikan oleh lisan Muhammad SAW itu belum tentu benar. Maka orang itu belum beriman. Meskipun KTP-nya Islam. Meskipun KTP-nya Islam, dia belum beriman. Alasannya sangat sederhana, karena aslul imannya tidak kuat. Karena akar keimanan itu tidak menghujam. Makanya orang awam sekalipun, kalau dia punya keyakinan yang kuat, ya, terhadap agamanya, dia akan mengafirmasi, apakah kamu yakin bahwa saya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah? Saya yakin seyakin-yakinnya. Tidak mustahil hal itu terjadi, tapi kebanyakan manusia tidak akan sampai kepada keyakinan yang demikian kalau tidak belajar. Maka di sini kita harus garis bawahi hukum mempelajari ilmu akidah ini fardu ain. Ilmu akidah dalam makna ilmu yang membuat hati kita yakin terhadap fondasi akidah tadi, aslul akidah tadi, ya, rukun iman yang 6 itu. Wajib mempelajari artinya tidak boleh ngikut-ngikut, artinya tidak boleh membebek. Maknanya, ini saya tegaskan dari awal, tolong dicatat, antum boleh belajar dari saya, tapi antum tidak boleh membebek kepada saya. Antum harus yakin sendiri, ngerti sendiri, paham sendiri, tanggung jawab sendiri. Maknanya, keyakinan yang demikian, apabila saya berbelok dari keyakinan yang benar, dari apa yang saya ajarkan sendiri, antum tidak boleh belok. Kalau antum belok, artinya akidah antum, akidah orang yang ikut-ikutan. Makanya saya ketika mengajar di Masjid Raya Bintaro Sektor 9 misalnya, saya selalu tegaskan ini. Saya mengajar ini supaya Anda bisa berpikir. Supaya Anda bisa meyakini dengan hati nurani Anda sendiri, dengan logika Anda sendiri, apa yang saya sampaikan ini benar. Dan saya tidak akan memaksa siapapun untuk mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Meskipun pada hakikatnya, kalau hati orang tersebut bersih, kalau hati orang tersebut terbuka dan dikasih hidayah sama Allah, akan sangat mudah untuk menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kesesuaian antara rasio, kesesuaian antara perilaku, dan kesesuaian antara nutrisi jiwa. Karena kesesuaian ini memang sulit didapatkan. Ada aliran yang lebay di dalam mengeksploitasi perasaan sehingga akhirnya harus mengajarkan kebencian. Syiah contohnya. Itu aliran yang mengeksploitasi kebencian kepada para sahabat. Maka ada tendensi ya, yang harus saya sampaikan secara terus terang. Ketika kita bicara tentang orang-orang yang punya kebencian terhadap sahabat Nabi, punya kebencian kepada Sayyidina Abu Bakar, punya kebencian kepada Sayyidina Umar, punya kebencian kepada Sayyidina Utsman, tidak akan ada satu hal yang betul-betul bisa menenangkan jiwa. Kenapa? Karena basicnya adalah dibangun dari kebencian kepada orang yang berjasa kepada Rasul. Dan biasanya orang-orang seperti ini, kalau mereka memusuhi, ya, agak berlebihan di dalam memusuhi orang. Agak berlebihan di dalam memusuhi, berlebihan. Kenapa? Ya bayangkan, Sayyidina Abu Bakar, orang yang selalu bersama Rasul, dibenci. Bahkan sampai tingkatan dilaknat, bahkan ada sebagian kecil yang mengkafirkan. Kemudian juga Sayyidina Umar, yang membuka Persia, 8 juta kilometer itu. Bukan 8 juta rupiah, 8 juta kilometer. Itu dibebaskan oleh Sayyidina Umar sehingga bisa mendengarkan lantunan suara Al-Quran. Tetap juga dilaknat juga. Kemudian Sayyidina Utsman yang membeli sumur Raumah, yang membuat satu Madinah bisa minum, itu juga dilaknat juga. Nah, ini yang seperti ini tidak diterima. Kenapa? Karena prinsip kita
Di dalam masalah akidah, segala sesuatu masalah harus didudukan dengan proporsional dan tidak bisa dengan emosional. Ini akidah. Jadi kalau bicara soal akidah, kita harus pakainya rasio. Nggak bisa kita pakai perasaan. Kalau rasa itu larinya ke ihsan tasawuf. Bicara rasa jangan bicara di sini. Di sini tempat kita melatih logika kita. Baik. Lalu bagaimana para ulama itu membangun epistema pemikiran ataupun katakanlah membangun argumentasi pemikiran yang memang diterima oleh akal sehat bahwasanya rukun iman ini benar. Dan ini menjadi polemik ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, menjadi polemik. Saya punya keluarga juga, keluarga jauh ya, ada yang model kayak begitu, nggak percaya Quran lah, nggak percaya Quran, bayangkan, KTP-nya Islam tapi nggak percaya Quran. Ini mohon maaf ya, mohon maaf ini. Ya mohon maaf ini, saya tidak suka, saya paling tidak suka mengatakan ini, tapi memang sudah kafir seperti itu. Mengatakan misalkan nih Al-Quran, saya nih nggak percaya, Al-Quran ini, nauzubillah ya, ini Al-Quran ini nggak ada buktinya ini Al-Quran. Tuh. Itu sudah keluar dari agama. Jadi ada juga yang mengatakan, saya percaya ada Tuhan ketika ditanya, Allah atau bukan? Nah, ayo. Ketika ditanya misalkan, Allah atau bukan yang kamu percaya? Tidak mau menjawab, tidak berani menjawab. Kenapa? Karena tidak berbasiskan ilmu. Makanya di dalam diskursus akidah ini, Bapak Ibu sekalian, memang perjuangannya agak sedikit berat, beda dengan fikih yang mencernanya agak gampang. Kalau fikih kan do and don'ts. Kalau ini olahannya terjadi bukan di dalam ranah empirik dan materialis yang kita lihat tubuh kita bergerak, sholatnya caranya bagaimana, ini kan gampang ngebenerinnya gampang gitu, gampang mudah. Akidah ini di sini. Baik, kita kembali kepada rukun iman. Antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Makna iman ini adalah kita meyakini dengan jiwa, hati, meyakini dengan hati, yang mana hati ini tidak akan betul-betul yakin sebenarnya kalau tidak ada asupan gizi dari akal, makanya kita mempelajarinya harus dari akal dulu. Saya ingin menceritakan sedikit tentang seorang artis ya, yang mungkin ada yang kenal namanya Lukman Sardi. Kalau saya tidak salah ya, dan saya yakin saya tidak salah, dia murtad. Alasannya dia ketika ceramah di gereja itu karena keluarganya sakit, istrinya sakit, nggak ada yang biayai, tiba-tiba orang gereja datang kasih uang, murtad. Nah, jadi di sini kita nggak bisa main perasaan. Misalkan ada orang dari gereja bantu, ya udah bantuan dia ya nggak apa-apa, kalau kita terima nggak ada masalah. Tapi orang yang belajar akidah tahu Tuhanku tidak sama dengan Tuhanmu. Dia yakin bukan dengan keyakinan yang membebek, bukan dengan keyakinan yang ikut-ikutan, dia yakin dengan sebenar-benarnya keyakinan. Meyakini dengan hati, nggak goyah dia. Kemudian mengucapkan dengan lisan ini bukan kewajiban Pak, kecuali pada saat tertentu. Misalkan kita ditanya sama orang, kamu orang beriman atau bukan? Kita jawab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi itu bukan syarat iman. Melafazkan 2 kalimat syahadat bukan syarat iman. Syarat iman itu meyakini 2 kalimat syahadat. Beda ya. Karena ada orang melafazkan belum tentu muslim. Ada yang belum melafazkan sudah jadi muslim. Yang dimaksud melafazkan ini karena manusia biasanya tidak akan bisa terlepas dari hal itu. Contoh lagi sholat, kita mengucapkan kalimat syahadat. Atau pada saat kita ditanya orang, ya kita mengucapkan kalimat syahadat. Fungsinya adalah supaya hukum dunia berlaku. Maksudnya bagaimana Habib? Hukum dunia berlaku. Orang yang mengucapkan syahadat, maka dia haknya wajib untuk dimandikan, wajib untuk dikafani, wajib untuk disolatkan, wajib untuk dikuburkan. Kalau dia melafazkan 2 kalimat syahadat. Tapi bisa menjadi kufur juga kalau dia tidak mau melafazkan itu tanpa ada uzur. Misalkan ditanya, apakah kamu seorang muslim? Dia diem saja. Itu oleh para ulama dihukumi belum beragama Islam lahir dan batin. Kecuali dia punya uzur seperti takut dibunuh dan lain sebagainya.
Wal a'mal bil arkan, melakukan dengan tubuhnya. Semua yang diminta oleh Rasulullah dia lakukan. Itu makna keimanan. Jadi iman punya 3 dimensi, keyakinan, pengucapan, dan perbuatan. Keyakinan, pengucapan, perbuatan. Nah, fondasi yang paling penting bagi kita untuk memahami masalah akidah, para ulama memudahkannya membagi menjadi 3 pembahasan besar. Jadi kalau kita bicara ilmu akidah Bapak Ibu, tidak akan keluar dari 3 bab ini. Bab yang pertama disebut al-ilahiyat ataupun ketuhanan. Itu bab yang pertama. Jadi kita akan ngobrol, membicarakan, belajar tentang Tuhan. Nggak akan keluar dari situ. Yang kedua, an-nubuwat, membahas tentang kenabian. Ketika kita masuk ke dalam bab kenabian ini, maka kita fokus membahas tentang atribut kenabian dan para nabi. Kemudian yang ketiga adalah as-sam'iyat atau hal-hal goib seperti surga, neraka, hari kiamat, mizan, dajjal, dan lain seterusnya. Ini di bab terakhir. Tapi pokok dari pembahasan adalah ketuhanan, kenabian, dan juga hal-hal yang goib. Nah, kalau kita bicara tentang ketuhanan, maka ada 3 pokok pembahasan lagi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita membicarakan tentang sifat wajib bagi Allah. Apa yang dimaksud sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib artinya hal-hal yang tidak bisa dinafikan dan dihilangkan dari zat Tuhan atau sosok Tuhan. Sifat-sifat yang kalau tidak ada, maka tidak bisa dikatakan Tuhan. Itu namanya sifat wajib. Nah, wajib di sini beda dengan wajib di dalam ilmu fikih. Wajib dalam ilmu akidah beda dengan ilmu fikih. Karena hukum akal, hukum akidah ini tidak berkisar antara wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Di dalam membahas akidah ini, kisaran pembicaraan kita kepada wajib secara akal, mustahil secara akal, dan boleh secara akal. Contoh wajib secara akal, 1 ganjil, 2 genap. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu pasti mengatakan hal yang sama. Kalau ada orang beragama Islam mengatakan misalkan, 1 adalah genap, 2 adalah ganjil, maka dia akan divonis sebagai orang yang tidak sehat akalnya. Contoh, sekarang sore hari, bukan malam hari. Kalau ada orang Kristen bilang sekarang sore hari, dan orang Islamnya bilang sekarang pagi hari di Bintaro misalkan, atau di Indonesia, ya, maka orang Islamnya akan diputuskan akalnya tidak sehat. Apa maksudnya? Ada domain, ada satu domain yang mana agama, semua agama berkumpul di situ. 1 lebih sedikit dari 2. Contoh lain. Ayah pasti datang atau lahir lebih dulu dari anaknya. Tidak ada agama manapun mengajarkan anak lebih tua dari ayahnya. Itu yang dimaksud dengan wajib. Artinya sesuatu yang pasti secara konstan diyakini oleh akal sehat. Nah, sifat wajib bagi Allah ini ada 20. Sifat wajib bagi Allah ini ada 20. Atau bisa kita sederhanakan, yang membedakan antara Allah dengan Tuhan selainnya itu apa? Nah, pasti pertanyaan ini pernah terjadi atau ditanyakan di dalam kehidupan kita. Kenapa saya harus nyembah Allah? Apa bedanya Tuhan orang Islam ini? Kita harus bisa jawab itu. Karena ya, orang di luar sana ya, mereka hanya, mohon maaf saya katakan, terkadang mereka sudah pakai jilbab Ibu, tapi masih meragukan eksistensi Allah. Ada yang seperti itu dan saya pernah hadapi sendiri. Seorang mahasiswi S2. Mahasiswi Universitas Islam. Kenapa? Ya karena pondasi akidah ini tidak ditanamkan. Makanya sebelum kita belajar fikih, yang paling wajib ini kita belajar akidah. Belajar fikih itu setelah belajar akidah.
Baik. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Kemudian ada yang dinamakan mustahil. Mustahil ini kebalikannya wajib. Anak lebih tua dari bapaknya. Nah, tuh. Seorang ibu adalah laki-laki. Seorang ibu adalah laki-laki. Itu juga mustahil. Kemudian kita katakan segala sesuatu yang ada, misalkan mouse ini ada dengan sendirinya, itu mustahil. BMW ada dengan sendirinya, itu mustahil. Orang ateis manapun akan mengatakan mustahil. Kamu harus kerja, kamu harus berusaha, dan ada yang menciptakan itu. Itu yang dikatakan mustahil. Kemudian ada yang dikatakan jais, boleh. Contoh, duren yang berwarna ungu itu ada. Ya mungkin saja. Ada manusia berkaki 4, mungkin saja. Artinya tidak mustahil, karena urusannya dengan makhluk ini tidak ada yang mustahil, tapi mungkin makhluk kemungkinan manusia itu. Bisa tingginya 150, 170, nggak ada efek apapun kepada Allah. Allah pengen menjadikan manusia dalam bentuk apapun itu adalah sesuai dengan kehendak dan kuasa Allah. Mari kita kembali kepada pembahasan sifat wajib bagi Allah ini. Ada 20 atribut yang harus kita yakini ada pada zat Tuhan. Apabila kita memahaminya dengan baik dan benar, kita meyakininya, insya Allah akidah kita selamat dan gak akan goyah sampai hari kiamat. Tapi kebanyakan orang goyah karena tidak memahami sifat 20 ini. Mungkin pertanyaan dasarnya adalah, apakah Rasulullah SAW mengajarkan sifat 20 ini? Jawabannya, kalau secara lafaz tidak, tapi secara makna dan konten, ya. Karena sifat 20 ini semuanya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Hanya disederhanakan oleh para ulama menjadi sifat wajib bagi Allah ada 20. Supaya memudahkan orang awam seperti saya untuk memahaminya. Yang pertama, mungkin ada yang sudah pernah belajar, kita semua pernah belajar ya. Wujud tidamba qamu khalafatulil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. 20. Sifat yang pertama adalah wujud. Tuhan harus eksis. Tuhan itu harus eksis. Buktinya mana? Sebelum kita bicara ayat Quran, sebelum kita bicara tentang hadis Rasul, bagaimana kita mengajak orang yang punya keyakinan titik nol, blank, bisa beriman? Adalah dengan cara kita menceritakan atau mengatakan bahwasannya segala sesuatu yang kamu lihat ini pasti ada yang menciptakan. Tahun 2018, ada seorang anak bertanya ketika saya ngajar di Masjid Agung Al-Azhar. Bib, saya ini dari kecil sudah biasa tahajud. Tapi sampai umur 16 tahun saja. Dari umur 16 tahun saya mulai ragu Allah itu ada atau tidak. Karena meskipun saya tahajud, banyak keinginan saya yang tidak dipenuhi. Jadi saya mulai ragu. Katanya kalau orang tahajud itu akan dikabulkan semua permintaannya. Ini saya sudah tahajud tapi nggak dikabul-kabulkan. Saya ragu Tuhan saya ini ada atau tidak. Akhirnya saya suruh datang ke rumah. Anak Bintaro itu, sektor 5. Nah, anak ini datang dalam keadaan yang kumal. Brewoknya berantakan, kulitnya tidak terurus, rambutnya berantakan. Dan seperti dia itu pusing. Kenapa? Karena tidak ada channel untuk menyalurkan pendapat dia. Tidak ada orang yang bisa menyayangi intelektualitas dia. Sehingga akhirnya dia tertipu oleh teman-temannya yang ateis. Saya tanya, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Ya ini juga pengaruh teman saya, Bib. Karena saya punya teman, itu juga dari salah satu universitas di BSD, Bumi Serpong Damai, ya non-muslim, dan dia mengatakan Tuhan itu nggak ada. Semua ini adalah kebetulan. Atau mereka menamakannya Mother Nature.
Mother Nature, ibunda alam. Ini cara mereka menamakan figur Tuhan mereka, ibunda alam. Menurut saya itu hanya apa ya, akal-akalan saja, karena nggak ada yang namanya ibunda alam. Kalau ditanyakan gitu, apa yang dimaksud ibunda alam? Dia nggak bisa definisikan itu. Tapi kalau orang tanya, apa yang dimaksud dengan Allah? Kita bisa definisikan. Allah punya 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Kita orang Islam bisa menjelaskan itu dengan gamblang, tanpa retorika, dengan logika, dan insya Allah pasti diterima. Lalu saya suruh supir saya bikin teh. Dia bikin teh. Setelah anak itu minum, saya tanya, Mas, ini teh ini ada yang bikin atau tidak? Ada yang bikin, Beb. Oke, sekarang kamu ikut saya keluar. Saya ajak keluar, saya suruh lihat langit. Susahan mana, Mas? Bikin teh atau bikin langit? Dia bilang bikin langit. Oke. Kalau gitu, teh yang sedikit kecil ini aja ada yang bikin, langit berarti ada yang, siapa yang bikin langit? Kita tidak perlu, dan kita tidak perlu ya, kita tidak perlu mesti kita melihat sesosok wujud untuk bisa mengetahui bahwasanya ia membuat sesuatu. Contoh, sebelum ada internet, Steve Jobs ya sudah eksis ya. Meskipun kita belum pernah melihat Steve Jobs itu. Ketika ada orang mengetuk pintu, meskipun kita tidak melihat, kita mendengar. Oh, berarti ada yang ketuk pintu. Misalkan saya tulis di belakang sini huruf A. Huruf A saya tulis. Lalu saya pergi. Orang yang melihatnya, meskipun nggak ketemu dengan saya, pasti tahu ada yang menulis huruf itu. Kalau huruf yang sangat sederhana ditulis, teh dibikin, Indomie dibikin, langit yang berdiri tanpa tiang, kok nggak roboh itu? Pasti ada yang bikin. Hanya kesombongan saja yang menghalangi seseorang untuk tidak beriman kepada Allah. Nah, tapi lantas akan ada pertanyaan kedua. Oke lah, ada yang menciptakan. Tapi siapa yang menciptakan itu? Apa atributnya? Kita bilang wujud kidam. Oh, yang menciptakan itu Tuhan saya, namanya Allah, punya sifat namanya kidam. Bukan ngidam ya, Pak. Kidam itu artinya Allah eksis sebelum segala sesuatu. Allah eksis sebelum waktu, Allah eksis sebelum tempat. Makanya kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah tidak bertempat. Saya pernah ngajar seorang dokter, ibu-ibu juga. Dia protes, Habib, saya tidak bisa menerima pemahaman bahwasanya Tuhan itu tidak bertempat. Segala sesuatu harus ada tempatnya. Dan tempatnya Tuhan itu di atas. Dia bilang begitu. Oke, Bu. Saya mau tanya, Rasul mengatakan, kanallahu ta'ala walam yakun syai'un ghairuhu. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, terdapat di Sahih Bukhari, Allah ada sebelum segala sesuatu. Saya tanya sama ibu, menurut hadis Rasul ini, duluan mana? Allah atau tempat? Yang mana yang lebih dulu? Atau jangan-jangan bersamaan? Dia bilang, ya Allah lebih dulu. Oke, kalau sebelum ada tempat, berarti Allah di mana? Nah, berarti Allah tidak bertempat. Kalau asumsi ibu tadi mengatakan Allah harus bertempat, berarti Allah nggak pernah ada dari awal. Kalau ibu mengatakan tempat itu ada bersama Allah, berarti kita sudah syirik karena sudah menyepadankan Allah Subhanahu wa taala di dalam eksistensinya. Kita belum bicara tentang ayat ya, Pak. Kita baru pakai logika saja. Kalau tadi sifat wujud jelas, fa'alamu annahu la ilaha illallah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditegakkan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu dijadikan pasak? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi itu dihamparkan? Kita dikasih gaya gravitasi dan kita tidak berterbangan ke angkasa. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan karena engkau sang pemberi peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil Quran.
Nah sekarang dalilnya mana? Kalau Allah itu ada sebelum segala sesuatu. Huwal awwalu. Allah itu awal. Sebelum ada apapun, Allah itu awal. Jadi by this definition sudah mengeliminir Nabi Isa sebagai Tuhan. Karena Nabi Isa didahului oleh waktu. Mengeliminir Fir'aun jadi Tuhan. Karena Fir'aun didahului oleh ayahnya. Sesuatu yang terdahului tidak mungkin jadi Tuhan. Misalkan kita ngobrol sama Fir'aun. Fir'aun, kamu menganggap diri kamu Tuhan ya? Iya. Saya mau tanya, duluan mana? Kamu atau ayahmu? Duluan ayah saya. Kenapa kamu yang jadi Tuhan? Padahal kalau tidak ada ayah kamu tidak bisa jadi Tuhan. Nah ini yang dimaksud dengan kidam. Artinya Allah ada tanpa segala sesuatu. Kemudian kalau Allah itu ada sebelum segala sesuatu, Allah juga punya sifat yang ketiga, baqo abadi. Ini mengeliminir Tuhan-Tuhan yang dikatakan Tuhan tapi sirna. Dajjal bukan Tuhan. Dia punya awal dan dia pun akan berakhir. Fir'aun bukan Tuhan. Dia punya awal, dia pun akan berakhir. Sesuatu yang punya awal dan akan berakhir tidak bisa dikategorikan sebagai Tuhan. Otomatis mengeliminir Tuhan-Tuhan palsu. Dalilnya mana? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan sirna kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Dalil Quran, ya. Jadi Tuhan itu tidak mungkin sirna. Kalau sirna dia bukan Tuhan. Wujud, kidam, baqo. Sifat yang keempat, Tuhan saya Allah, selain dia itu berwujud, dia tidak bertempat, tidak diawali waktu, tidak diawali apapun, dia tidak akan pernah sirna dan berakhir, dia juga berbeda dengan makhluk. Segala sesuatu yang ada pada makhluk tidak boleh disifatkan kepada Tuhan. Tapi Bib, Tuhan disifati dengan sifat kuat. Manusia disifati dengan sifat kuat. Apakah ini artinya menyamakan Tuhan dengan makhluk? Tuhan itu yang maha kuat. Artinya kekuatan Tuhan tidak terbatas. Sementara kita mengatakan seseorang itu kuat karena membandingkan dengan diri kita. Misal ada orang kuat mengangkat beban 100 kg atau 500 kg atau 1 ton. Apakah orang tersebut kuat mengangkat gunung? Tidak. Berarti orang tersebut lemah hakikatnya. Jadi ketika kita bicara akidah ini, mohon jangan terkungkung dengan bahasa. Kalau kita terkungkung dengan bahasa, kita tidak bisa mempelajari ilmu akidah ini dengan maksimal. Jangan terkungkung dengan permainan bahasa. Allah itu Al-Qawi. Kita bisa dikatakan Qawi, kuat. Allah Al-Qawi, zat yang maha kuat. Allah mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Contoh, kita punya atas, punya bawah, punya kanan, punya kiri, punya depan, punya belakang. Kita punya atas, punya bawah, punya kanan, punya kiri, punya depan, punya belakang. Itu kita makhluk. Allah tidak punya atas, Allah tidak punya bawah, Allah tidak punya kanan, tidak punya kiri, tidak punya depan, tidak punya belakang. Lalu Habib, kenapa kok di dalam Al-Quran ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu beristiwa atas arsy. Apa maknanya Allah istiwa atas arsy itu? Sebentar, Pak. Baik, Pak Adi, kan insyaallah. Jadi Pak Adi tadi secara spesifik meminta saya untuk menjelaskan masalah akidah. Maka ya beginilah penjelasan secara akidah yang saya kira seharusnya, karena kita memang membahas akidah ini butuh waktu bertahun-tahun dan tidak mungkin instan. Tapi saya berusaha menyederhanakannya. Mukhalafatuhu lil hawadis artinya Allah berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Jadi Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Apapun yang ada di diri kita harus kita nafikan dari sisi Allah. Kalau misalkan ada orang ngaku, saya ini Tuhan, oke. Kamu punya atas, punya. Saya punya atas, kita sama. Kita ya
tidak bisa mengklaim salah satu di antara kita Tuhan. Kita bertempat, sama-sama bertempat dan berwaktu, mendiami waktu, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai Tuhan. Mukhalafatul hawadisi yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Tuhan itu selain harus beda, dia harus berdiri sendiri, tidak membutuhkan. Kalau ada zat mengaku Tuhan tapi masih membutuhkan tempat, berarti bukan Tuhan. Wahdaniyah, Tuhan harus satu. Karena tidak mungkin Tuhan itu ada dua. Kalau Tuhan ada dua, maka tidak mungkin terjadi penciptaan. Misalkan Tuhan A pengen membuat tinggi saya 180, Tuhan B mau membuat tubuh saya setinggi 160, akhirnya rusak. Makanya Allah SWT berfirman, "Lau kana fihi ma'alihatun lafasadata." Kalau di langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan, pasti rusak. Pasti nggak akan sinkron. Keindahan alam ini menunjukkan bahwasanya ada satu Tuhan. Bukan 2 Tuhan, 3 Tuhan, apalagi banyak Tuhan. Orang Hindu, Tuhannya ada 1 juta. Mau minum, nyembah Tuhan air. Mau makan, nyembah Tuhan makanan. Kalau kita cukup Allah saja. Baik. Kemudian yang ketujuh, qiyamuhu binafsi wahdaniyah kudroh. Tuhan itu harus berkuasa. Yang kedelapan, irodah. Tuhan itu harus berkehendak. Tidak boleh dipaksa. Makanya iman kepada qada dan qadar artinya iman kepada semua yang terjadi ini, bahwasanya hal-hal yang terjadi di hidup kita, baik sesuatu yang sifatnya menurut kita baik atau sesuatu yang menurut kita buruk, itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh katakanlah mengatakan ada zat lain yang menciptakannya. Ada aliran mengatakan bahwasanya manusia menciptakan keburukan, Allah menciptakan kebaikan. Yang menciptakan keburukan itu iblis. Ini aliran yang mohon maaf keliru. Bahkan bisa kita katakan sesat. Kenapa? Karena meyakini ada dualisme di dalam penciptaan. Yang betul bagaimana? Allah yang menciptakan iblis, Allah yang menciptakan perbuatannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Apakah kamu menciptakan apa yang tanganmu bikin, sementara yang membuat tanganmu, yang membuat dirimu, yang membuat aktivitasmu, yang menjadikan af'al perbuatanmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya bergerak, ini Allah yang bikin. Ini Allah yang bikin. Lantas bagaimana kita bisa diganjar pahala ataupun diberikan dosa kalau memang semuanya Allah yang bikin? Kita punya namanya al-ikhtiyar al-juz'iyah. Kita punya pilihan yang parsial. Contoh ini peci. Ini peci. Saya mau mengambil peci ini atau tidak, itu pilihan saya. Selama saya dikasih akal, selama saya dikasih tubuh, maka semua itu tanggung jawab saya. Saya ambil peci ini, maka itu menjadi tanggung jawab saya. Ada orang membunuh dengan kesadarannya, makanya larinya nanti ke hukum fikih. Hukum fikih akan bertanya, apakah akalnya itu ada? Kalau ternyata dia gila, maka tidak bisa dikenakan hukuman apapun. Ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan juga ada poin penting, sampainya ilmu. Jadi ada yang namanya ahlul fatrah, yaitu mereka yang tidak sampai dakwah kepada diri mereka. Misalkan orang-orang di Amazon, mereka tidak ada yang mendakwahi, tidak sampai risalah ke sana, tidak ada yang mengajarkan tentang Allah. Kalau mereka mati, maka dipulangkan kepada Allah. Kalau Allah mau merahmati, Allah rahmati. Kalau Allah mau mengazab, Allah azab. Kudrah, irodah, ilmun. Allah pasti berilmu. Allah pasti mengetahui. Tuhan saya pasti mengetahui. Ilmun. Hayat, Tuhan saya pasti hidup. Sama, Tuhan saya pasti mendengar. Basor, Tuhan saya melihat. Qadiron, Tuhan saya pasti kalam ya, kalam qadiron. Kalam itu artinya Allah SWT itu berbicara. Tapi harus kita yakini Allah mendengar bukan dengan telinga, Allah melihat bukan dengan mata, dan Allah berbicara bukan dengan lidah. Kita tidak boleh mengatakan mata Allah tidak seperti mata kita, telinga Allah tidak seperti telinga kita, karena itu bermain lafaz. Telinga monyet tidak seperti telinga saya. Telingaku Daniel tidak seperti telinga saya, tapi tetap telinga. Nah, orang yang mengatakan Allah punya mata, tapi tidak seperti mata kita, mereka jatuh ke dalam pemahaman yang antropomorfistik, artinya memfisikkan dan memvisualkan Tuhan ke dalam bentuk makhluk, dan ini haram. Maka harus kita garis bawahi Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa mengetahui hakikat zat Tuhan.
Tidak akan pernah bisa. Karena bagaimana mungkin memori kita yang cuma 1 terabyte mau dimasukkan terabyte yang tidak terbatas. Seperti kita punya memori handphone cuma 64 giga. Kita memasukkan data 100 giga saja tidak mampu. Apalagi ini kita bicara soal Tuhan. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basor. Kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, mutakaliman. Qadiron artinya Allah maha berkuasa, ejawantah daripada lafaz kudrah tadi. Muridan Allah berkehendak, ejawantah daripada lafaz iradah tadi. Qadiron muridan, aliman, ejawantah Allah berilmu, ejawantah dari sifat ilmu. Hayyan Allah hidup, ejawantah dari sifat hidup. Sami'an Allah maha mendengar, ejawantah dari sifat sama, mendengar. Basiron Allah melihat, maha melihat, ejawantah dari sifat basor. Basiron mutakaliman Allah berbicara, ejawantah dari sifatul kalam. Itu namanya sifat 20 yang harus kita pelajari. Memang untuk pertemuan pertama ini memang topik yang saya kira agak terlalu berat. Tapi paling tidak nanti Bapak dan Ibu bisa mencari apa sih sifat 20 itu. Dan semuanya terdapat sebenarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin nanti suatu hari nanti bisa dilanjutkan lagi Pak Adi. Karena tidak mungkin kita membahas hal yang sangat luar biasa ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, kebetulan saya juga mohon izin karena memang ada biasa saya tukang sapu, tukang pel, jadi ada rumah yang belum disapu dan dipel, jadi tidak bisa berlama-lama. Tapi mungkin saya berkenan apabila ada Bapak Ibu yang hendak berdiskusi dalam masalah ini. Silakan. Baik, terima kasih Habib Gis. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin berdiskusi atau bertanya langsung kepada Habib Gis, dipersilakan. Sambil menunggu nih Habib. Ya. Terus terang kalau dari kajian-kajiannya Habib itu kan menyinggung soal sifat 20. Ternyata saya baru tahu kalau sifat 20 itu maksudnya masuk ke sifat wajib gitu. Iya, iya. Ya kan? Sementara ada sifat mustahil juga baru tahu nih hari ini ada 20, jais ada 1. Nah ini kan makanya tadi saya bilang antara kajian yang satu dengan kajian yang lain kadang-kadang jadi saling melengkapi ya, ini buktinya hari ini Habib. Mungkin bisa sedikit kasih gambaran yang untuk sifat mustahil yang 20. Kalau tadi kan yang wajib itu kan Allah wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Baik, ini bagus sekali sebenarnya Pak Hadi pertanyaannya. Sifat wajib 20 sudah, sifat mustahil tinggal dibalik. Sifat wajibnya Allah eksis, berarti sifat mustahilnya Allah tidak eksis, Adam. Mustahil Allah nggak ada. Sifat wajibnya qidam, Allah ada tanpa permulaan. Berarti sifat mustahilnya Allah ada dengan permulaan. Kemudian sifat wajibnya Allah kekal abadi. Sifat mustahilnya Allah sirna. Sifat wajibnya Allah berbeda dengan makhluk. Sifat mustahilnya Allah sama atau serupa atau mirip dengan makhluk. Sifat wajibnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, Allah berdiri sendiri. Maka sifat mustahilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berdiri ditopang selainnya, seperti bertempat misalkan, atau membutuhkan kepada ibadah, membutuhkan makan. Qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, Allah satu, berarti lawannya Allah itu berbilang, itu mustahil bagi Allah. Kemudian wahdaniyah, kudrah, Allah mampu, lawannya adalah al-ajzu, Allah lemah, lemah itu mustahil bagi Allah. Kudrah, iradah, Allah berkehendak, berkehendak lawannya dipaksa, Allah mustahil dipaksa. Jadi kita nggak bisa maksa Allah, ya Allah, saya sudah sholat, masukkan saya ke dalam surga. Nggak bisa model begitu. Allah memasukkan ke dalam surga karena Allah mau memasukkan kita ke dalam surga, bukan karena kehendak kita. Kemudian iradah, ilmun, Allah berilmu, lawannya adalah al-jahlu, Allah bodoh. Hayat, Allah maha hidup, Allah disifati dengan sifat hidup, lawannya adalah al-maut, Allah itu mati, Allah tidak akan mati. Ilmun, hayat, sama, Allah mendengar, lawannya adalah Allah itu tuli. Kemudian Allah melihat, basor, lawannya Allah itu buta. Allah berbicara, lawannya Allah itu bisu. Tapi Allah berbicara, tolong digaris bawahi, tidak dengan huruf dan suara. Adapun mushaf yang kita tulis itu adalah aksara manusia. Bukan kalam Allah, bukan
artinya kalam Allah itu berhuruf dan bersuara, karena huruf dan suara itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala agar firman-Nya yang azali yang tidak berupa huruf dan suara bisa difahami makhluk, maka ditulislah dengan huruf Arab. Karena tadinya memang Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui Al-Qur'an itu tidak memiliki titik tadinya, tidak memiliki harokat. Titik dan harokat itu adalah hasil daripada kreasi para ulama untuk memudahkan kita membaca Al-Qur'an. Jadi ya seperti itu Pak, ditinggal cari lawannya aja. Jadi sifat mustahil itu adalah lawan dari sifat wajib. Dengan begitu akhirnya tinggal sisa satu, yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz artinya sifat yang boleh-boleh saja kita nisbatkan kepada Allah. Maksudnya gimana? Allah boleh saja menciptakan saya dalam keadaan yang, mohon maaf ya, tidak sempurna. Atau Allah menciptakan saya dalam keadaan sempurna, itu tidak berpengaruh. Makanya dinamakan sifat boleh. Sifat jaiz itu sifat boleh. Ya. Jelas saya kira Pak Adi ya. Ya, Habib. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya mau tanya Pak. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Saya kan juga terus terang baru senang-senangnya menghafal Asmaul Husna Pak. Ya. Ada 99 ya. Ya. Dari 99 itu kan ada beberapa kata yang sama ya Pak ya. Ya. Yang sama tapi artinya berbeda. Ya. Itu saya juga itu yang tadi Bapak sampaikan itu yang sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil itu ada semua Pak dalam Asmaul Husna. Sifat asma itu nama Ibu. Nama, ya kan ada. Ya, asma itu nama. Nama itu adalah aksara. Nama itu aksara yang dituliskan supaya kita ditunjukkan kepada satu hal. Contoh, peci. Aksara yang mengatakan peci, ya, peci. Nah, tapi ini bukan aksaranya. Ini adalah hakikatnya. Jadi ketika kita melihat Allahur Rahmanur Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu nama. Sifatnya namanya rahmah. Nah, nama itu menunjukkan kepada siapa? Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat wajib ini menjadikan nama-nama tersebut bisa dikembalikan kepada Allah tanpa mengurangi kesakralannya. Contoh, saya kasih contoh sedikit saja, Bu. Jadi kalau kita bicara soal Allah rahmat, manusia juga punya rahmat. Tapi manusia bukan Tuhan. Kenapa, Bu? Karena manusia tidak punya kidam. Karena manusia tidak punya bako. Manusia ada awalnya, manusia ada akhirnya. Manusia bisa disifati dengan dermawan. Allah itu karim. Karim itu artinya apa, Bu? Dermawan. Manusia bisa nggak dikatakan karim? Boleh manusia dikatakan karim. Tapi beda. Kenapa? Dikembalikan kepada sifat 20. Manusia tidak punya awal, manusia punya awal, punya akhir, Allah tidak punya awal, tidak punya akhir. Kemudian Allah mendahului manusia. Jadi sebelum manusia itu berkehendak untuk memberi, Allah sudah berkehendak terlebih dahulu agar manusia itu memberi. Jadi Asmaul Husna adalah ejawantah daripada sifat 20 itu. Supaya apa? Kita lebih kenal nama-nama Allah. Nah, fungsi daripada Asmaul Husna ini, salah satunya kata para ulama, untuk memudahkan kita mengenal bukan sifat wajibnya Tuhan, Ibu. Karena Tuhan itu tidak wajib punya rahmat. Tidak bisa kita mengatakan Tuhan itu wajib merahmati. Loh, buktinya Allah mengazab. Allah mengazab Fir'aun. Allah mengazab Qarun. Allah mengazab Abu Jahal. Allah mengazab Abu Lahab, dibakar di neraka habis-habisan. Artinya bukan sifat wajib. Jadi kalau nanti Allah itu tidak merahmati Fir'aun, ya Allah tetap Allah. Makanya di Asmaul Husna itu dikasih tahu namanya sifat Jalal dan sifat Jamal. Sifat yang indah seperti Ar-Rahmanur Rahim. Dikasih tahu sifat Jalal, agung, Al-Malik, Allah Maha menguasai, Al-Muntakim, yang Maha membalas. Ya kan? Kemudian Al-Qahar, yang Maha memaksa. Nah,
Di situ dikasih tahu fungsinya apa? Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, jangan lupa Allah juga bisa memberi kesulitan. Ketika kita diberi kesulitan, jangan lupa Allah bisa memberi kemudahan. Ketika kita lagi senang-senangnya ibadah, jangan lupa Allah bisa mengambil dan mencabut nikmat ibadah itu. Ketika kita putus asa, nauzubillah, jangan lupa rahmat Allah itu luas. Makanya balance Asmaul Husna itu. Iya. Benar Bu ya? Balance Bu ya? Kadang-kadang Ibu senang gitu, Ar-Rahmanur Rahim, tiba-tiba raja. Kan serem Bu, raja gitu kan? Al-Qudus suci, As-Salam enak lagi. Al-Mu'min memberikan keamanan enak. Al-Muhaimin menjaga. Al-Aziz agung, Jabbar memaksa. Waduh Bu, ya kan? Akhirnya kita tuh seperti diajak untuk lebih tahu gitu. Oh, rupanya Tuhanku seperti ini. Ketika aku lagi dalam keadaan senang, nggak boleh hilang rasa takutku. Tuhanku bisa mengambil. Ketika lagi dalam keadaan sedih, nggak boleh hilang rasa harapku. Tuhanku maha memberi. Semoga jelas ya Ibu ya. Iya, iya. Ya Pak. Sama ini Pak, satu lagi. Ya. Saya tuh juga kan baru juga sih Pak membaca surat doa Kanjul Ars itu ya Pak. Kanjul Aras. Kanjul Aras. Ya. Di mana itu sebenarnya juga yang disebut diulang-ulang juga Asmaul Husna ya Pak. Iya. Itu sampai berapa kali itu saya lihat, saya lupa hitungnya. Bagus. Tapi ya itu tuh Pak, tapi banyak yang ada juga yang seseorang mengingatkan saya supaya nggak perlu baca-baca ini doa Kanjul Ars itu, karena itu mah tujuannya gitu katanya. Betul Pak? Ya, ini Ibu, Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang baik, berdoalah dengannya. Nah, udah selesai. Ya sudah selesai, jangan main larang-larang saja, itu ada dalilnya semuanya. Jadi kalau main dilarang-larang kayak gitu ya kasihan. Seperti misalkan gini Bu, membaca Al-Qur'an di kuburan. Nggak boleh katanya. Lo baca Al-Qur'annya di mana? Kalau baca Al-Qur'an di di mana bolehnya baca Al-Qur'an? Di kereta. Kita tanya, mana dalilnya baca Al-Qur'an di kereta? Nggak nemu juga dia. Baca Al-Qur'an di kuburan itu ada dalilnya. Jadi ada sahabat yang meninggal dikuburkan, diperintahkan oleh Rasul baca Al-Qur'an surat Al-Fatihah di bagian kepala dan surat Khotimah akhir surat Al-Baqarah di bagian kaki. Nah, mungkin nanti karena saya sudah ada yang jemput ini, saya senang sekali ya karena di sini banyak orang tua saya ini, masya Allah ya, ada di sini. Jadi saya yang sudah nggak punya ayah ini dan tersisa tinggal ibu saya ini, merasa jadi banyak orang tuanya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Adi yang sudah masukkan saya ke sini. Nanti mungkin juga bisa kita bahas di kedepannya itu tentang permasalahan polemik yang suka membid'ahkan, menyesatkan. Saya kira itu akan sangat ini Bu ya, akan sangat membantulah di dalam kita memahami ajaran agama ini. Dan semoga corona ini segera selesai sehingga kita bisa bertemu langsung, karena saya ingin menyampaikan satu hal, terus terang untuk belajar akidah ini memang secara offline ini agak sulit ya, karena banyak hal yang memang hanya bisa diterima dengan baik kalau kita langsung bertemu. Tapi ala kuliah saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi, kepada Ibu Dini ya yang sudah bertanya, kepada Bapak-Bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya berdoa di penghujung bulan Ramadan ini, di akhir daripada waktu asar ini yang mustajab dan mubarak, waktu yang diridhoi oleh Allah. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa orang tua kita, keluarga kita, ayah bunda kita, anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita. Allah angkat derajat kita, derajat guru-guru kita, keluarga kita, orang tua kita semua. Allah mudahkan urusan kita, urusan dunia kita, akhirat kita. Allah lapangkan rezeki kita, Allah jadikan kita semangat beribadah, dan Allah catatkan bagi kita husnul khotimah, mendapatkan malam Lailatul Qadar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang kapan-kapan kita ketemu lagi, ada ranting ada kayu, I'm nothing without you. Kolak pisang tahu Sumedang, meskipun jarak membentang abang tetap sayang. Ya baik Bapak, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, makasih Ibu, Bapak tadi, terima kasih. Jangan lupa follow Instagram saya, Bapak, Ibu. Ini saya tulis ya. Pak Adi kayaknya udah follow. Jadi insya Allah di sini banyak konten-konten yang juga manfaat. Saya mohon pamit undur diri. Saya berharap kepada Allah agar kita dipertemukan di surga nanti, Pak.
Bu, semuanya Amin. sama ya. Amin. Amin. Udahlah pokoknya gimana pun Amin. ini saat-saat Allah lagi sayang-sayangnya sama kita ini, ya Allah tolong kumpulkan kami di surga bukan dengan amal kami tapi dengan rahmat-Mu. Maafkanlah kesalahan kami, dosa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf dan undur diri Pak Adi ya. Terima kasih banyak Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan hari ini alhamdulillah ya teman-teman semua udah hadir. Ada Kak Idef 379, Kak Agustian 379 ya. Ada Kak Uwi 383, ada Kak Prasti 384, Kak Rizka 385, kemudian Kak Adini 386, Kak Dian 390. Cuma ada Rubianti nih yang saya belum tahu. Gitu. Apa itu suara-suara? Suara saya jelas nggak kedengarannya ya? Ya jelas. Jelas cuma ada suara di. Oh iya makanya Siapa yang dubbing nih? saya pikir ini. Ya ini mumpung lagi masih ada waktu silakan teman-teman untuk bersilaturahmi ya. Ini kan bisa dilihat siapa aja yang hadir di sini. Ada Unidef, masih ada Unidef. Masih Mas Adi. Sehat. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Say. Alhamdulillah. Ini si Uni Masih berlanjut. paling sibuk nih, makanya baru kesempatan hadir hari ini ya. Hampir nggak bisa juga. Kenapa? Hampir nggak bisa juga tadi. Oh, Akhirnya saya gitu. pamit di sana. Oh iya makanya kan banyak Ingkar janji nih harus gantian sih. banyak ini acara ya. Alhamdulillah bisa juga. Bukan main nih kita yang satu nih. Indong apa kabar? Ini gue tabok. Indong Japri ya. Sehat, oke, ntar aku japri. BTW, Adifar, Inong, terima kasih banyak ya. Aku mau izin dulu ya, live dulu ya. Sip. Nah, sehat-sehat Semoga semua ya. sehat-sehat semua ya. Adifar, terima kasih Iya. banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi ada Dini. Masih Ya. ada nggak Dini? Kak. Makasih. Assalamualaikum. Ada tuh Dini. Dini Ramalian. Ini belajar Asmaul Husna ya di mana sekarang? Begini, di 386 tuh beberapa bulan yang lalu yang pengajiannya mengadakan menghafal 99 itu kata Asmaul Husna itu. Alhamdulillah pesertanya dari awal sampai akhir ya semangat gitu, ada sekitar 20-an. Tapi ya alhamdulillah kita belajar ketemunya sih hanya 11 kali pertemuan, tapi pada hafal, Mbak, gitu. Alhamdulillah. Ya, Siapa jadi yang ngajar? yang ngajar teman juga 386, tapi kebetulan dia itu memang juga seorang guru ya, pekerjaan sehari-harinya tapi guru TK gitu. Jadi ke kita tuh udah nganggap kayak anak kecil semua gitu, terus sudah punya rasa sabar gitu ke kita ngarahinnya. Terus ngikutin programnya ISQ gitu Pak, Mbak. Gitu. Nyanyi gitu kan? Tapi alhamdulillah, ya pokoknya kita cuma 10 kali pertemuan apa 11 ya. Tapi hafal, semua itu hafal. Jadi saya sih, kalau saya jadi sekarang ada tambahan, Pak habis sholat pasti saya biar nggak lupa saya ulang-ulang terus gitu. Cuman emang kalau artinya jadi lupa gitu, harus benar-benar lihat lagi artinya gitu. Tapi kalau minimal saya sudah hafal secara ini aja gitu. Habis sholat tuh, nah ini tinggal baca Asmaul Husna aja. Makanya tadi saya, tadi kebetulan juga nih, sifat-sifat Allah yang wajib, yang ini mustahil, semuanya sebenarnya ada di dalam Asmaul Husna gitu loh. Itu aja Mbak. Alhamdulillah hafal. Ya, di umur 50, lewat 5 bulan baru hafal. Sama. Saya dari dulu ngafal 5 Asmaul Husna aja, 5. Pas ikut ISQ baru hafal. Iya, saya ingat lah. ISQ itu tahun 2005 saya kebetulan tahun 2005 tuh
saya umroh. Terus itu di situ tuh ada dibagikan, bukan dibagikan, harus beli juga sih CD Asmaul Husna. Nah, tapi saya bilang, aduh mustahil deh bisa ngapalin segini, aduh mustahil. Plong, males. Tapi alhamdulillah memang udah harus ngapalin kali. Jadi kemarin 3 bulan yang lalu hafal. Alhamdulillah. Senang. Alhamdulillah. Senang banget. Kayaknya senang gitu. Puas rasanya. Kalau mau mungkin di angkatan Mas Adi ini kalau misalnya ada yang serius nanti saya sampaikan ke teman saya. Jadi nanti diajarin gitu ngapalin. Ya boleh Din. Kita berbagi informasi aja, makanya untuk kegiatan di angkatan saya makanya ngundang juga angkatan yang lain, kan bisa kita bertukar informasi ya. Jadi kalau ada yang tertarik kan mudah, ada aksesnya gitu, Din. Iya. Terima kasih ya. Gitu. Ya, sama. Berarti ya. Unida biasanya itu Mbak Rini biasanya suka kelupaan tuh. Iya. Kalau nggak diingetin lupa. Enggak, kan saya biasanya ngingetinnya Jumat. Dia pikir Sabtu, ini kok kosong sih katanya. Enggak Mbak, hari Minggu saya bilang gitu. Makanya kadang-kadang Mas Adi, saya kemarin lupa kalau misalnya hari Minggu, saya hari Sabtu kemarin juga emang begini. Toto kok ada bacaannya. Ini untuk hari Minggu. Terlalu semangat. Iya, makanya kadang-kadang mesti waktu yang tepat untuk reminder ini gimana gitu. Iya. Ya, kan? Udah kebut duluan ya Sabtu ya. Kalau Sabtu telat baca aja kan, kadang-kadang ada yang suka telat baca kan gitu. Ya nanti dicoba. Tapi banyak nge-zoom. Kalau Uni Melani biasanya kan dia ada cucu katanya di rumah, jadi udah beberapa kali memang nggak sempat hadir gitu. Ya. Tapi seru bisa ketemu teman-teman lintas angkatan di sini gitu. Ini kebetulan yang rajin-rajin termasuk Dini nih Uni deh. Dini 386, terus Rizka 385 gitu kan. Banyak waktu Mas, jadinya untuk apa juga kalau nggak diisi. Gitu. Ibu rumah tangga ya begini jadi. Enggak, tapi kan sekalian kita bisa sekalian silaturahmi juga kan? Iya. Gitu. Saya sih ingat kalau lagi reuni-reuni gitu 380 selalu banyak banget kakak-kakaknya yang hadir itu kalau ada reuni lintas angkatan. Terus saingannya 386. 386 juga banyak. Iya. Iya, biasanya 386 juga kalau kita undang paling banyak kan. Kemarin aja ada berapa tuh? Ada paling enggak 5 orang lah ya. Iya. 86 gitu. 379 juga rame tuh. Ramai juga ya. Dini. Iya. Din, 379 juga rame. Iya. 379. Iya. Rame. Ada artis, banyak artis. Iya, rame juga. Ini biasanya Amel nih biasanya kan muncul ya. Tapi Amel nggak muncul hari ini nih. Iya. Amel, terus siapa lagi nih? Ada beberapa. Ainul nggak ada Ainul. Iya, belum. Oh, dia di ini, Dev. Dia tuh di Cimahi, Dev. Di Cimahi. Nggak apa-apa di Cimahi. Ainul di Cimahi. Ngapain? Dia tinggal di sana, di Cimahi. Oh, dia rumahnya di sana. Iya. Tahu. Di Cimahi. Di Cimahi Kelonan. Ainul. Ini Cimahi. Maksudku hari ini nggak datang. Ya mungkin ini kali ada sesuatu kali, Dev. Iya pasti. Udah sembuh Agus? Alhamdulillah sudah sembuh. Ya. Alhamdulillah sembuh Gus ya. Lihat. Bateraiku nih is running low nih, udah lowbat banget nih. Aku pamit dulu ya. Baterainya lah nih, biar baterai is running low. Kerja pamit ya. Oke. Tidak sehat semua ya. Assalamualaikum. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih semua. Ya. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam.
Salam. Kang Idet. Alhamdulillah Gus sehat Gus ya. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Hai, Det. Sehat lagi ya Gus. Ya. Ya, Det. Terima kasih, Det. Ya. Sehat terus ya mudah-mudahan. Idep, saudaraku. Ya, Det. Ya, Det. Kemarin namanya hampir sama. Idep, Masya Allah. Beda Siti. Masya Allah. Pamit ya. Oke, teman-teman. Dev. Selamat Mana, berbuka puasa ya. Ya, Ya. selamat Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita tutup ya. Assalamualaikum. Ya, ya. Alhamdulillah berkah ya. Mudah-mudahan dia ladang ibadah nih buat sobat Adifar nih mengadakan ini. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Pasti dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Sebagai salah satu ininya. Amin. Ya, terima kasih Om Idet juga sering bantu kan gitu. Ya kan? Apalagi kalau doa sama-sama untuk teman-teman yang sakit ataupun yang wafat gitu. Alhamdulillah kalau nggak ada dukungannya Om Idet sama Om Ferry, labakan juga yang mimpin doa nggak ada gitu. Insya Allah. Ini kemarin ya. Minggu lalu si Nasrudin yang udah pergi ya? Iya, iya. Nasrudin, Det. Aduh. Iya, Nasrudin. Bener-bener gua kaget loh. Mendadak banget loh. Sama kita ya Allah. Allah lebih menyayanginya. Iya. Angkatan gua juga ada tuh. Det. Tulis ya. Iya. Anak Lebak Bulus ya. Meninggal hari Kamis. Ya. Tanggal 3. Meninggal hari Kamis. Iya. Ya sulis. Aduh. Masya Allah. Yalah. Mudah-mudahan ya kita sampai tujuan kita nih. Masih ada satu malam lagi nih, besok malam nih. Ya. Ya, tidur aja dulu sambil itu istirahat, jangan dipaksakan diri Agus kalau kurang sehat. Ya. Ya. Baca itu aja. Yang penting gue ya jaga pola makan. Yang penting jaga pola makan. Obat jangan berhenti itu, Bro. Iya. Jadi apa? Ya sering istirahat lah, jangan terlalu diporsir lah, apalagi kan udah 62 umur gua kan. Udah cukup inilah. Iya, 62 lah cukup. Alhamdulillah punya istri solihah banget tuh, Masya Allah, bergeraknya cepat ya Allah. Iya, cepat banget tuh, benar. Bagus. Benar, Helna. Cepat. Helna tuh mana? Helna sekelas kalau nggak salah dulu dia ya. Sama sekelas tuh Helna lu. Gue jadi ketua kelas, dia jadi. Sama lu ya? Dia jadi bendaharanya dulu. Iya. Dulu gue ingat lo pernah besok gue waktu gue dirawat di rumah sakit Islam. Iya, di Klender. Pertama kali lo waktu gue Klender, lo besok gue tuh waktu itu sama Amir tuh. Iya. Sama si Teddy. Iya. Sama almarhum Teddy. Gue ingat waktu. Rijal, lo Amir sama Teddy. Besok gue waktu gue sakit itu, gue ada sakit jantung itu. Benar. Tahun 2009 2010. 2010 ya, 11 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah. Lo sama Amir lo sama Teddy. Teddy mana? Teddy almarhum yang baru meninggal kemarin, yang meninggal tahun lalu ya. Teddy ya. Teddy almarhum. Bukan Teddy Pes, Teddy. Bukan Teddy Pes. Kalau Teddy Pes yang nyanyi tuh. Ini Teddy yang yang kecil. Oh, sama dia lagi nih. Gue ingat tuh gue berdua Amir aja. Bertiga, lo Amir, Teddy kalau salah deh. Oh. Makanya waktu dia sakit, waktu dia dirawat di Persahabatan, kan gue kontrol di Persahabatan, gue ketemu dia, si Teddy. Ketemu dia tuh, pokoknya gue ketemu dia gitu deh. Dia tuh nggak lama kemudian dia meninggal. Iya, sakitnya berat si Teddy,
Iya. Berapa kali deh. Iya. Kalau nggak salah kanker ya. Kanker Iya, hati. betul. Iya, Hmm, betul, hmm. betul. Ah. Iya. Iya. Masya Allah. Kalau benar tadi. Nah, gue Ingatnya. sama Elna tuh. Ya gue sama Elna Hmm. besok dia tuh. Ya mudah-mudahan sobat sehat terus Iya. ya. Sehat Amin, terus lah. amin. Jaga Amin, pola amin. makan, apa jangan terlalu capek. Iya, betul, bro. Ya. Benar, Biar kita benar, bisa bro. ngumpul lagi. Gue jantung udah Kalau pasang ring gue. Udah pasang ring. Jantung gue. udah pasang ring makanya dijaga lah. Dijaga lah. Iya, Kalau iya. sobat kita mah Om Adifar tuh sehat banget dia. Mas alhamdulillah dia sehat dia. Makanya dia. Makanya gue kemarin jangan ikutin kegiatan dia, kita harus bisa naker diri. Jangan terlalu capek. Gue ingat Nasruddin almarhum. Bro, gue ingat Nasruddin. Jadi gue, pasti jantung nih. Soalnya dia katanya malam itu berkeringat nih. Ya Nasruddin. Iya, keringatan. Iya. Mau jadi keringatan. Itu gue ngalamin juga tuh waktu serangan jantung tuh. Pertama kali serangan jantung. Ya gitulah bro. Iya, mudah-mudahan sehat terus ya. Mudah-mudahan puasa kita selesai dengan baik. Amin, ya. amin. Amin. Bang baik, Tilawatul Qur'annya, tadarusnya kan. Amin. Semuanya baca-baca ilmu kajian ini insyaallah. Iya. Ya mari ya. Mohon pamit ya sobat ya. Ayo. Semua. Barahayu. Ya. Mangga. Ya, oke. Sampai ketemu lagi. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Tutup ya langsung. Edi, gue pamit Edi. Ya oke. Edi, gue pamit Edi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edi.